Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan keterampilan menyimak tentang menyimak diskusi ilmiah. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Resya Diva Maharani Putri. Nama saya Alfianti Putri. Nama saya Janiani. Pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, persepsi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Orang dapat melakukan kegiatan menyimak melalui bunyi bahasa atau lambang-lambang lisan yang didengarkan. Tujuan menyimak, ada 5 tujuan menyimak yang disebutkan dalam studi. Antara lain, 1, untuk mendapatkan fakta, 2, menganalisis fakta, 3, mendapatkan inspirasi, 4, mendapatkan hiburan, 5, memperbaiki kemampuan berbicara. Teori dan praktik menyimak. Teori dan praktik bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan orang secara lisan maupun tulisan, pun digunakan untuk mendiskusikan suatu topik, untuk mengungkapkan perasaan dan lain sebagainya. Begitu pentingnya bahasa dan kehidupan seseorang, maka lahirlah bermacam-macam teori dalam mempelajari bahasa. Teori-teori tersebut terus berkembang sesuai dengan karakter dan usia seseorang. Dalam hal ini, para pembelajar terdapat 4 macam keterampilan dalam bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Masing-masing keterampilan punya cara yang berbeda dalam mengajarkan keterampilan menyimak. Adalah proses psikomotorik untuk menerima gelombang suara melalui telinga dan mengirimkan impuls ke otak. Proses tersebut merupakan suatu permulaan dari suatu proses interaktif ketika otak beraksi terhadap impuls untuk mengirimkan sejumlah mekanisme kognitif dan afektif yang beda. Meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula dapat membantu meningkatkan kualitas berbicara individu. Diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam PNMHI yang memberikan kesempatan bagi masing-masing delegasi untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah atau paper. Kegiatan ini juga meninjau secara sistematis dengan kerangka teori dan menawarkan solusi baik kepada pemerintahan maupun masyarakat dalam bentuk makalah. Setiap delegasi akan diberikan waktu untuk melakukan pembahasan dan tanya jawab dengan para delegasi lainnya. Setiap delegasi akan mempresentasikan dan mendiskusikan makalah yang disaksikan seluruh peserta dan difasilitasi oleh dosen pemandu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sofi. Tujuan diskusi ilmiah. 1. Tujuan diskusi yang pertama ialah untuk menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. 2. Diskusi bertujuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta pemahaman terhadap realitas tertentu. 3. Tujuan diskusi berikutnya yaitu melatih seseorang untuk berbicara di hadapan kelompok
dan belajar menjadi pendengar yang baik. 4. Tujuan diskusi juga untuk melatih individu yang saling menghargai pendapat satu sama lain. 5. Diskusi juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan tradisi intelektual, meningkatkan atau menumbuhkan kepedulian serta kepekaan terhadap suatu masalah di lingkungan sosial. 7. Tujuan diskusi lainnya yaitu untuk menyamakan visi dan misi serta melatih keberanian dalam mengambil suatu keputusan. Jenis-jenis diskusi ilmiah. Yang pertama ada seminar, yang kedua workshop atau lokal karya, yang ketiga diskusi, yang keempat rapat, yang kelima diskusi. Berikut ini ada video. Video tidak kedengaran, saya kirim di grup aja ya. Iya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Apa ada yang perlu ditanyakan? Ada. Iya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Untuk pertanyaannya yaitu apakah hubungan antara diskusi ilmiah dengan menyimak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fatimah Zahra. Jawabannya adalah jawabannya itu tidak ada hubungannya menyimak dengan diskusi ilmiah. Kalau menyimak kan kita menyimak sebuah video atau menyimak sebuah gambar di televisi atau radio lah. Kalau diskusi ilmiah itu kan diskusi ilmiah kan sebuah karya yang didiskusikan di dalam sebuah forum. Jadi tidak ada hubungannya menyimak dengan diskusi ilmiah. Apa bisa dipahami, Mbak? Mohon maaf ya Mbak, minta tolong dibukakan slide yang pertama. Slide yang pertama. Nah, di situ kan disebutkan ada kata-kata menyimak diskusi ilmiah. Masa jawabannya itu nggak ada hubungan. Terus tapi kok ini masuk di materi atau mata kuliah keterampilan menyimak, tapi kok jawaban Anda kok tidak ada hubungannya. Baik, Mbak, saya akan menjelaskan lagi. Maaf ya, Mbak, kalau itu tadi jawabannya agak sedikit salah. Jawabannya yang benar itu ada hubungannya, Mbak. Menyimak dengan diskusi ilmiah hubungannya kan kalau diskusi itu kan dibicarakan di semua forum kan, Mbak. Lah, kita sebagai yang mendengarkan apakah suatu karya ilmiah kan sama dengan menyimak, Mbak. Apa bisa dipahami, Mbak? Terus jawaban yang